Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Dumateng sedulur-sedulur semuanya, penggemar-penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada ya. Ada yang di seluruh Nusantara, juga ada yang di luar negeri ya, tidak bisa disebutkan satu persatu semuanya. Semoga diberikan keselamatan, kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di konten kali ini kita kedatangan tamu ya, untuk membeberkan kisah perjalanannya untuk di Kabupaten Jepara, karena beliau adalah asli dari luar Jawa, biar bercerita. Dan katanya sudah 2 tahun malang melintang di dunia spiritual ya, untuk mencari jati diri, bahkan untuk mencari pembelajaran wudhu gitu ya Kang ya. Untuk itu kami persilakan. Namanya siapa Kang? Saya Darmawan. Oh gitu ya. Monggo, asli dari mana monggo? Saya dari Palembang. Oh, gitu ya. Iya. Ini katanya Anda sudah 2 tahun tadi ya untuk mencari guru pembimbing ya. Pembimbing gitu ya. Jadi sangat luar biasa ini ya. Pemirsa. Ya, semoga ada manfaat ya di balik kisah saudara kita ini yang dari Palembang. Iya. Monggo, awalnya bagaimana ini? Monggo diceritakan pada pemirsa ya. Semoga ada manfaat atau keberkahan bincang-bincang di kali ini gitu ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Palembang. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala dapat istri itu orang Jawa Tengah. Gitu ya. Iya. Jadi awal mulanya saya mengalami fenomena goib itu setelah 3 bulan saya di Jawa Tengah. Jadi awal mulanya itu ada sumber suara mengarahkan saya untuk mengunjungi sebuah makam aulia, yaitu ada di daerah Kedung, yang alhasilnya setelah saya kunjungi, di situ itu ada 3 nama. Yang pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim Al-Maghrobi, yang kedua Syekh Maulana Abdurrahman Al-Maghrobi, yang ketiga Syekh Maulana Abdul Malik. Dan tidak semerta-merta putus di situ saja. Selesai dari situ saya diarahkan ke salah satu makam aulia lagi, yaitu saya ikuti bagaimana arahannya. Dan alhamdulillah sebagian besar untuk di khususon daerah Jepara itu makam aulia itu sudah pernah saya kunjungi. Nah, cuman di sini uniknya saya masih memakai cara berpikir dengan akal sehat untuk mencari guru pembimbing supaya bisa ada jalan, baik itu jalan tengah, lurus, dan bisa memahami yang benar-benar mana yang hak, mana yang bukan, mana yang asli ataupun mana yang palsu. Nah itu tadi yang menyuruh atau yang mengarahkan itu secara goib gitu ya Kang? Ya, itu yang menyuruh itu secara goib, itu berdasarkan sumber suara. Dan alhasilnya juga itu memang yang disampaikan oleh sumber suara itu memang berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan apa salahnya di hati kecil saya tidak saya ikuti. Nah, karena ya terus terang pemirsa, ya saya sendiri memang tidak berilmu dan tidak memahami hal seperti itu. Cuman selaku manusia biasa, saya tetap memakai cara berpikir itu akal sehat saya. Jangan sampai saya malah nanti karena tidak ada guru pembimbing, ya Yai, saya nanti malah terperosok ke jalan yang sangat sesat
dan bahkan nanti bisa menyembah yang namanya jin, setan, dan lain sebagainya. Begitu ya. Terus alhasil setelah tadi dari makom ke makom, terus akhirnya berubah untuk silaturahmi pada orang-orang yang dianggap pintar gitu ya. Ya. Nah, monggo bisa diceritakan lagi awalnya kemana gitu ya, awal pertama gitu. Iya. Jadi awal pertamanya pemirsa, Yai, saya minta arahan sama salah satu imam masjid yang ada juga di Jawa Tengah, dan itu pun saya diarahkan itu ke daerah Kudus sana. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan si Yai di Kudus juga belum ada arahan atau belum berkenan untuk memberikan arahan. Lah, selesai dari Kudus, saya diarahkan lagi itu ke daerah Welahan sana. Itu ada salah satu ustadz ternama juga di sana. Alhamdulillah juga ya tidak berkenan juga untuk hal yang memang saya cari. Selesai dari sana, saya ke daerah Jawa Tengah juga satu lagi, itu di seputaran Langon. Lah, saya ketemu mencari pimpinannya, alhamdulillah ketemu juga. Begitu saya minta arahan, alhamdulillah juga beliau itu belum berkenan untuk mewejang. Jadi tetap masih alhamdulillah gitu ya. Iya, masih tapi, alhamdulillah juga. Tapi belum apa ya, belum sesuai atau belum berhasil apa yang dimaksud. Ya, gitu ya, kan? Ya begitu ya. Jadi alhamdulillah juga saya belum ada izin dengan beliau itu. Saya diminta beliau itu santai dulu, tenang dulu. Sementara posisi pemikiran saya itu sudah amat sangat caruk maruk lah bahasanya. Jadi padahal yang saya minta tolong itu untuk mengucapkan syahadat yang pas, belajar wudhu yang pas, bersolawat yang pas, dan beribadah itu yang pas. Itu yang diharapkan sampean gitu ya. Akan tetapi diantara sudah tadi dari Kudus, tadi lagi dari Welahan gitu ya, sampai ke arah Langon gitu ya, itu arah Jepara gitu ya. Ketiga-tiganya belum ada ya, belum ada yang memberi atau mungkin belum saatnya atau belum waktunya gitu ya, Kang. Ya pemirsa, inilah ya kisah perjalanan hidup. Ya butuh ya perjuangan, juga butuh pengorbanan. Itu pun tadi Anda ya dengarkan sendiri bahwa tidak semua perjuangan itu terus berhasil gitu. Untuk itu bisa Kang dilanjut lagi setelah di Langon itu apa yang didapat, apa yang diarahkan, monggo. Jadi begitu ngobrol sama yang punya Pompes di Langon itu ya hanya sebatas ngobrol biasa, dan dia cenderung menonjolkan jati diri dia, dan terus saya diminta santai, tenang. Alhasilnya alhamdulillah belum ada. Nah, jadi belum ada. Iya, jadi saya cara berpikir, terus saya masih santai dengan kehidupan hari-hari. Lah, alhamdulillah izin Allah, pada waktu itu saya melihat salah satu konten itu Pawang Gaib Jeporo. Nah, di sini nih unik. Si Yai ini orangnya sangat sederhana, santun, tidak menunjukkan bahwa beliau itu punya kemampuan supranatural seperti saudara-saudara kita yang lain-lain, ataupun berpakaian dia terlalu mencolok atau bagaimana, itu tidak. Dan itu pun saya mengkaji beliau itu udah selama 3 bulan saya mengkajinya. Saya mengkaji, terus saya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah beliau ini tempat harus saya datangi atau bisa membuka jalan saya untuk proses
pembenahan, perbaikan diri, dan belajar, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah pada waktu itu saya mencatat nomor adminnya. Setelah saya catat, saya info, minta izin untuk bertemu. Alhamdulillah pada waktu malam itu izin Allah Subhanahu wa taala, si Yai itu ada di rumah dan bisa saya ketemu dan ngobrol. Nah, jadi saya itu berapa lama itu Kang? Singkat ada mulai tadi ya, dari turun ke Jawa Tengah tadi ya, itu berapa lama itu? Wah, itu kalau lamanya udah banget, sangat lama. Jadi dari perjalanan proses awal itu 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya? Perjalanannya 2 tahun lebih. Itu katanya sempat kemarin ngobrol tentang apa, dari makom ke makom itu bagaimana itu bisa awalnya diceritakan sebelum ketemu dari pawang gaib tersebut ya? Itu kalau dari makom ke makom itu begini, itu saya ngikutin arahan petunjuk. Petunjuk gaib tadi ya? Nah, jadi alhamdulillah begitu saya nyampe ke makom itu unik. Tidak ada namanya badan saya panas atau ada hal-hal lain benturan, itu tidak ada. Saya seperti masuk rumah sendiri. Dan pulang pun saya ya nyaman, ibadah saya pun ya tetap terjaga. Tidak ada yang namanya, oh saya sakit kepala, atau badan saya tidak enak, atau yang lain-lain. Itu alhamdulillah, izin Allah itu, apakah itu memang manipulasi goib untuk meyakininya atau bagaimana, saya belum memahami itu. Cuman saya sempat melihat di ayat itu, surat Al-Baqarah 1-5 itu, yakin dengan yang goib, yakin bahwa alam akhirat itu ada. Nah, jadi dengan adanya ayat itu, terus ada sambungan lagi ayat itu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka beruntunglah engkau yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu bentuk petunjuknya, itu saya ambil dari ayat, itu saya ambil hikmahnya yang ke positif. Apapun itu bentuknya, saya ambil yang ke positif, dan tidak saya berpikir, oh bahwa itu, oh jin demit atau apa, itu tidak saya pikirkan ke situ. Dikhawatirkan kalau saya berpikir negatif, maka hasilnya negatif. Nah, ini saya langsungkan yang ke titik positifnya aja, ya alhamdulillah. Di badan saya ya sehat walafiat, ya cuman selaku manusia biasa ya, tetap ada rasa penasaran untuk mencari yang bisa membimbing secara johir, lahir dan batin. Itu yang dibicarakan itu makom mana ya maksudnya? Apakah makom kan ada beberapa titik ya, beberapa tempat yang Anda datangi gitu ya? Terus itu yang dimaksud makom yang tenang, yang makom yang dimasuki seperti rumah sendiri, itu makom yang mana itu yang diceritakan? Alhamdulillah Yai, semua makom yang saya kunjungi itu, mulai dari daerah Kudus, tempat Mbah Kudus, atau ke tempat Mbah Langon, atau ke tempat Mbah Kalinyamat, atau ke Mbah Sunan Mataram, atau ke Mbah Jogo Laut, atau ke Mbah Kedung Malang, atau ke Mbah Burwatu, atau ke Mbah Noroyono yang ada di Demak, atau ke tempat Mbah Kalijogo, atau ke Demak Bintoro, atau ke tempat makom-makom yang lain di daerah Bau, atau tempat Mbah Ngabul, atau ke tempat mbah-mbah yang lain. Alhamdulillah itu setiap saya datang itu, saya disambut oleh juru kunci itu mengatakan kalau saya ini sudah pernah ke situ sebelumnya. Seperti contoh kayak di daerah kota Jepara itu, ada di daerah Pengkol itu, juru kuncinya mengatakan kalau saya ini 3 tahun yang lalu itu sudah pernah ke situ, ke ziarah ke makam Said Abdul Aziz. Padahal belum pernah ya? Padahal alhamdulillahirabbil alamin saya belum pernah sebelumnya ke situ. Hanya pada hari itu saya ziarah ke situ, itu pun karena ada tuntunan tadi itu. Nah, jadi, dari gaib tadi ya? Ya, jadi cuman ya itu tadi uniknya, si ahlul yang mengarahkan itu ya berpostur dan berpakaian. Cuman untuk yang ke apakah itu
sifatnya dia itu bertanduk atau tidak, itu saya hanya berpikir saya hanya positive thinking saja. Iya. Ya pemirsa, ini sangat luar biasa ya. Iya. Tadi diceritakan ya, malang melintang di dunia spiritualnya ya. Mulai dari makom ke makom tadi sudah diceritakan, wah sangat luar biasa. Berbagai tempat ditempuh ya semuanya. Mulai ada di Kudus, di Demak, bahkan di Jepara, berbagai macam tempat ya, berbagai makam-makam sudah dilalui semuanya. Bahkan ditempuh sampai 2 tahun lebih gitu ya Kang ya. Ini sangat luar biasa ini. Dan tadi sudah diceritakan bahwa tempat-tempat makam yang dimaksud tadi merasa nyaman ya, merasa enjoy. Sebenarnya ada apa gitu? Apakah satu paket ya yang dimaksud? Ataukah memang bagaimana ya? Kita sendiri belum tahu, tidak bisa cerita. Yang menjalani saja yang biar cerita ya, supaya lebih real, lebih bagus ya, sesuai dengan harapan-harapan pemirsa. Ya pemirsa tetap selalu penasaran ya di obrolan, di konten ya kali ini ya. Semoga nanti kita bisa mengambil hikmah di balik obrolan kali ini, ataukah dalam bincang-bincang kali ini dengan bermaksud mencari guru pembimbing di Kabupaten Jepara. Ya kita lanjutkan dulu. Sebatas apa dan sampai kemanakah kisah ini nanti? Mari kita simak ya sampai akhir nanti. Monggo Kang dilanjutkan. Setelah kejadian-kejadian tadi ya, dari makom ke makom, terus dari tempat ke tempat ya, mulai dari informasi dari guru ke guru, terus informasi dari gaib gitu ya, itu diambil semua gitu ya. Dijalani semua ya gitu ya. Akan tetapi belum mendapatkan petunjuk atau sesuai apa yang diharapkan untuk mencari guru pembimbing sehingga bisa membimbing secara syariat gitu ya, jelas berkaitan dengan wudhu dan lain sebagainya gitu ya Kang. Monggo diceritakan lagi, apakah di antara beberapa tempat makam ada ndak yang unik gitu ya, apa mungkin yang bagaimana gitu ya, mungkin yang bisa diceritakan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara unik di tempat makom-makom itu, bagi saya itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unik itu begini Yai, bagi saya itu tidak unik, serem. Serem gitu ya. Serem. Karena ada pohon gede, akar panjang-panjang, terus sempat pada waktu itu saya ziarah ke Langon itu, selesai sewa silah, pohon itu somplak pelepahnya. Apa itu somplak itu? Itu somplak itu pelepah pohon itu tiba-tiba patah dengan sendirinya, sebegitu gedenya, nggak ada angin, nggak ada hujan, gabruk di belakang saya. Jadi ini apa ini? Nah cuman itu tadi, saya hanya berpikir positif, lillahi ta'ala. Jadi kalau cara orang Sumatera itu nggak takut yang namanya begituan gitu kan. Nah jadi saya tuh ziarah itu ya berangkat, saya itu ngebolang sendiri pakai motor. Wayah itu memang diarahkan selesai Isya ya saya berangkat, sebelum maghrib ya saya berangkat. Nah, apalagi di salah satu makom itu yang dijuluki seseorang itu ada di daerah Kali Tempur, tepatnya di belakang Rumah Sakit Kartini. Itu kalau dibilang serem, amat banget seremnya. Serem. Dikelilingi air, makom simbah itu di atas gundukan bukit, pohon itu mungkin nggak bisa didekap lagi. Tingginya mungkin kalau dilihat itu udah sayup kalau melihat pohon itu. Saking gede tingginya. Serem kalau dibilang serem. Serem. Lah cuman banyak pengalaman saya itu, yaitu tadi. Ada yang begitu nyampe itu saya seperti didekap. Nggak bisa napas. Ada yang seolah-olah itu
seperti ngerangkul minta masuk ke dalam, cuman saya tidak memahami itu siapa. Nah, jadi kalau untuk berbicara unik di antara makom ke makom itu ya bagi saya bukan unik, serem. Serem. Cuman ya saya melatih mental saya. Lu ngapain saya harus takut? Yang seharusnya saya takuti itu Allah Subhanahu wa taala. Lawong saya ke situ itu niat saya silaturahim, saya bukan niat ziarah. Lah, yang namanya silaturahim bagi pemahaman saya pribadi, ya namanya ketemu sama keluarga besar, ya silaturahim. Lah itu pun ada yang saya bertemu dengan juru kuncinya, ada yang enggak, ada yang memang makamnya itu kata juru kuncinya selama ini ketutup, kok sampean datang itu kebuka dengan sendirinya. Nah itu wallahu alam, karena memang posisi saya datang itu memang si pintu itu sudah kebuka. Nah, seperti kayak di desa Semat sana, itu ada namanya Makom Said Al-Bakir, atau orang mengenalnya Syekh Subakir. Lah, itu saya ke sana itu bukan tanpa sengaja. Motor saya itu dibelokin sendiri, saya dengan istri. Lalu terus saya ngomong sama istri, ini ada apa? Kok tiba-tiba motor ini nyelonong belok kiri lewat jembatan kecil? Nah udah, begitu nyampe di situ, saya nggak tahu kalau itu makom. Ada pohon asem yang udah usianya ratusan tahun, udah ngeloyot tumbang. Lah terus di situ ada tulisannya, loh ini makom. Lah terus saya nggak semerta-merta di situ itu, begitu tahu itu makom langsung saya kunjungi, itu tidak. Kalau memang nggak ada arahan, ya ngapain saya datang? Cukup saya tahu aja. Nah sudah, ya berjelang 2 bulan, ada arahan saya berkunjung ke situ. Begitu nyampe ke situ, pintu itu kebuka sendiri, terus makamnya itu panjang hampir 2 meter, terus saya itu seperti dirangkul, suruh ke dalam, pundak sini kayak dipegangin gitu, suruh duduk pas di dekat, kalau bahasanya itu pas di dekat kepala. Padahal ya mohon maaf pemirsa sama Yai, saya ini bingung entah apa yang harus saya baca. Ya sebisa-bisanya saya, bisa Al-Fatihah ya semampunya saya baca, ya saya baca, bisa Al-Ikhlas saya baca, ya saya baca. Jadi alhamdulillah sudah selesai di situ, ya badan situ nggak ada sesuatu kekurangan apapun, apa saya ngerasa nggak enak atau pulang kepala saya pening, itu enggak. Malah selesai ziarah tuh badan saya seger buger. Nah di sini jadi uniknya tuh di sini. Ataukah di belakang sini itu secara orang yang bisa memahami diganduli ini apa diikuti ini, saya itu kurang memahami. Cuman saya sempat pernah bertanya dengan salah satu seseorang yang bahasa sekarang itu bisa menembus mata batin bahasanya. Lah saya bertanya dengan dia itu, katanya yang ikut di belakang ini banyak, pakai surban, pakai jubah dan lain-lain sebagainya. Nah jadi itu katanya, sementara yang saya rasakan berbeda. Saya nggak mau dengan katanya, kalau bisa itu real. Nah timbullah cara saya berpikir untuk mencari pembimbing yang bisa membuka jalan, cara saya berpikir sehat, yang memang benar-benar berdasarkan tahapan awal dan cara urut. Lah kalau belajar nggak urut, ada bahasanya itu edan. Nah, jadi saya berusaha mencari yang bisa membimbing itu yang cara urut. Cara urutnya gimana? Kalau ini kotor, memahami cara membersihkannya. Oh kalau ini harus dipandu dengan jikiran, selesai berbersih itu, memahami cara mandu jikirnya. Ya mohon maaf pemirsa dan Yai, sekalipun itu saya belajar, ini saya tetap saya alihkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sesempatnya saya itu saya buka. Oh ini arah yang disampaikan itu ayatnya ini. Oh ini pengkajian ini seperti ini. Supaya kenapa pemirsa dan Yai, saya tidak menyimpang. Nah, karena di Al-Quran itu ada salah satu ayat membahas begini.
apabila terjadi sesuatu perselisihan pemahaman, itu monggo rujuklah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena sesungguhnya ayat Al-Quran itu menyelesaikan persoalan yang ada di muka bumi ini lewat yang menyampaikan wahyu ke Kanjeng Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran ini untuk menyelesaikan persoalan dunia pada waktu itu. Dan di zaman kita sekarang ya untuk zaman kita sekarang. Jadi apapun bentuk pernak-pernik yang namanya goib ataupun ini, saya selalu mengkajinya ke ayat-ayat. Oh, kalau orang tuh bisa melihat ini Al-Qur'annya apa ya ayatnya? Rupanya ada di surat Qaf ayat 22 itu, kalau bunyi awal itu lakot dekunta. Nah, jadi artinya sungguh amat sangat kamu pada waktu itu tuh sangat dalam kelalaian yang nyata dan besar. Lah, dan pada waktu hari ini kami bukakan hijabmu sangat amat tajam dan tersingkap. Jadi artinya kalau orang bisa melihat atau itunya keweruh, kadang-kadang pemahaman sebagian orang bisa melihat tuh karena di dalam tubuhnya ada jin. Nah, itu jadi sementara di ayat Al-Qur'annya lain begitu loh. Nah, jadi saya berusaha mencoba mencari seseorang yang bisa membimbing. Alhamdulillahirabbil alamin, izin Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan, tidak geser lagi. Disinilah tempat saya, udah saya temukan di majelis ini, itu berada di wilayah Kampung Ujung Batu, salah satu kabupaten atau desa yang ada di Jawa Tengah, khususnya Jeporo. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berpikir positif, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yai bisa membimbing saya bukan semerta-merta oh itu santri, oh itu semata-mata itu untuk amaliyah saya. Yang saya harapkan itu seseorang yang bisa membimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Dia memahami bismillahirrahmanirrahim. Apa itu bismillahirrahmanirrahim? Yang moho welas moho asih. Apa arti moho welas moho asih? Langit dan bumi beserta isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Madai, sebelum kita lanjut lagi, ini masih satu pertanyaan ini. Monggo ya. Pada saat itu kan Anda tadi katakan bahwa Anda bersama istri gitu ya. Ya. Itu siang hari atau malam hari atau jam berapa itu kok tiba-tiba Anda bersama istri untuk ke makom itu ya? Nah, itu kami ini kan rencananya kan mau beli ikan di daerah Pasar Kedung. Konon katanya kualitas ikan tuh gede-gede. Terus harganya nyodok ringan kalau bahasa Jawa. Lah, saya kan pencinta ikan. Nah, jadi pemirsa dan Yai tidak sengaja itu. Tidak sengaja motor ini pelesiran terus lurus. Lah, kok motor ini belok dengan sendirinya tanpa sengaja dan setang itu susah untuk diluruskan. Nah, jadi fenomena itu terjadinya itu pas pada siang hari itu sekitar jam 2:30. Oh, sore hari gitu ya. Sore begitu. Ya, ini pemirsa ya, mungkin Anda bertanya-tanya ya. Iya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, pada saat ini pertama kali ke makam dengan istri ataukah sudah sering kali bersama istri? Ataukah bagaimana yang dialami sejak dulu? Sendirian ke makam atau bersama keluarga? Awal mulanya saya ngikutin tradisi orang sini. Siapapun pendatang dari luar daerah Jawa itu kudu sowan dulu ke makam raja. Itu yang pertama, saya bersama istri dan anak. Lah yang kedua, yang kemarin ini. Nah, jadi hal seperti ini saya anggap ke positive thinking saja. Lah yang ketiga, istri punya nazar itu ke Murio, itu kami berangkat. Sudah dilaksanakan. Sudah. Lah yang keempat, itu saya sama istri itu karena kepengen tahu seperti apa sih itu tempat Kanjeng Sunan Kudus. Karena begini,
kalau saya lihat di TV atau di sejarah, itu Menara Kudus itu jadi ikon, salah satu ikon Jawa Tengah. Jadi saya coba silaturahim ke sana, alhamdulillah saya pulangnya nyaman. Cuman di sana saya ada fenomena. Saya kan nggak tahu unggah-ungguhnya gimana. Begitu masuk pertama dari pintu itu, badan saya keseret ke salah satu panglimanya. Jadi nama panglimanya itu saya masih ingat, itu Panglima Poncowati. Jadi keseret. Perempuan maksudnya? Saya kurang paham, perempuan apa laki saya kurang paham, cuma namanya Panglima Poncowati. Jadi saya masuk ke situ, seperti ketarik ke situ, terus duduk, selesai duduk, uniknya lagi badan saya ini dinginnya kayak ASI, kayak kena ASI. Sejuk, seger, nyaman, aman. Nah, sudah selesai dari situ, baru saya ke tempat Kanjeng Sunan Kudus. Lah, nyampe di dalam tempat Kanjeng Sunan Kudus, saya punya fenomena tersendiri lagi. Badan saya ini seolah-olah digerakkan untuk terangkat, berdiri, tangan sini dengan rileksnya ngebuka selambu, jadi badan saya ini masuk dalam selambu. Nah, jadi itulah fenomenanya. Untuk ke hal yang lain saya kurang memahami. Saya hanya berniat dan bertekad untuk mencari jalan yang bisa membimbing saya ke jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkak-bengkok, itu bukan. Nah itu jadi pun saya pribadi yang saya pahami itu simbolnya cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim, yang maha pengasih, pemurah lagi maha penyayang. Lawong Gusti Pangeran aja maha pemurah, welas asih. Lah apabila sesama udah mulai nggak ada welas asih, nggak ada imbang rasa, kita nggak nganggap ini orang tua kita, guru kita, yang kita anggap itu dengan persepsi keilmuan, maka kalau secara saya berpikir sendiri, itu udah mulai na'udzubillah min zalik. Nah itu ada kepemahaman proses belajar itu yang tidak menghayati. Nah, jadi kalau kita menghayati itu ya hayati dulu dari welas asihnya. Oh itu orang tua saya, oh itu guru saya. Nah, jadi kalau sudah berbicara guru, kalau bagi saya itu tuh bukan guru. Bukan guru. Karena jarang sekali yang namanya kalau guru itu berbicara. Saya sendiri juga masih belajar. Lah berarti itu bukan guru kita. Yang namanya guru, waduh, itu tatanannya sudah amat sangat tinggi banget itu kalau udah dipanggil guru. Lah kalau masih ya amit nyun sewu, saya juga masih belajar, ayo kita belajar bareng-bareng. Itu yang sangat langka cariannya. Nah, ini yang jadi istimewa di hati saya sendiri. Sangat langka cariannya. Ada yang baru bisa sedikit, wah, saya ini guru. Saya ini begini, saya ini begitu. Kalau masih saya ini begini, saya ini masih begitu. Wah, nah ini jadi fenomena saya mencari sosok orang tua. Kalau bagi saya bukan guru, orang tua saya. Jadi yang namanya orang tua, sudah wajibnya orang tua menyampaikan sesuatu dengan anak, si anak wajib menyampaikan keluhannya dengan orang tua. Yi, begini lu Yi. Apa yang tidak selesai dengan namanya jalan musyawarah, mufakat, dan sudah ada tuntunannya di ayat Al-Quran itu. Bermusyawarahlah kamu dengan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, apabila kita masih memakai daya ego, daya cara kita berpikir, nah ini pemirsa, yai, untuk apa kita belajar ini? Loh, kita belajar ini bukan semata-mata, ya mohon maaf, untuk pemahaman saya pribadi, bukan semata-mata kita memahami saya bisa berzikir, saya bisa berpuasa, saya bisa dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita ini bisa mengkaji diri? Karena kita ini bakal mati. Lah kalau kita sudah bisa mengkaji diri, bisa mengakurkan mata, bisa menyingkronkan tangan, bisa berkomunikasi dengan rangka tubuh ini sebagaimana biasanya, itu tatanannya sudah tatanan adab. Karena ilmu yang paling tinggi itu adalah adab.
Kalau Al-Quran mudah dipelajari, tapi mempelajari badan, wah ngelim, na'udzubillah. Susah. Perjalanan 2 tahun pengalaman saya pribadi, ya Midun Sewu, saya menceritakan pengalaman saya pribadi, mudah-mudahan bermanfaat, tidak bermaksud menyinggung si A, si B, cuman inilah perjalanan saya, riwayat saya. Dan alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala, saya bertemu dengan seorang orang tua saya, lillahi ta'ala fid dunya wal akhirah, ini orang tua saya. Jadi kalau bahasanya orang tua, ini anak, ini judulnya sudah lain. Nah, jadi kalau masih, oh itu guru saya, berarti yang kita cecer ini materi ujian, materi jikiran, dan lain sebagainya. Nah ini jadi, untuk saya pribadi, saya tetap berpedoman dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Wong Gusti Pangeran aja kasih sayang dengan hambanya. Masa kita yang sesama ini, kalau bahasa Jawanya, botan wonten kasih sayang. Lah ini nih, yang jadi pemicunya nih. Sementara saya memahami ini dari berbagai penyampaian yang saya saring dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang memang ada di Al-Quran. Loh, rupanya seperti ini. Loh, rupanya para leluhur itu menginginkan anak putunya itu seperti ini. Bukan yang lain-lain dan lain-lain. Jadi, mohon maaf pemirsa sama Romo Yai, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya hanya menyampaikan unek-unek pengalaman, latar belakang, sampai saya duduk di dalam ruangan ini, tempat orang tua saya. Ini kalau bagi saya ini bukan majelis. Bukan majelis kalau bagi saya. Kalau saya renungi, saudara saya yang satu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saudara saya, ini saudara saya, ini semua saudara saya. Kalau kita berbicara majelis, itu tempat perkumpulan. Apa yang dikumpulkan di situ? Nah ini jadi, khususan saya pribadi, saya bukan mencari majelis, saya bukan mencari guru. Yang saya cari orang tua, yang saya cari saudara saya. Karena apa? Itu sudah ada dawuhnya. Siapa saudaramu yang sesama muslim? Nah, di sini nih letaknya. Karena kita bakal mati. Jadi, untuk pemahaman saya pribadi, walaupun saya bodoh di ayat, kurang memahami di ayat, karena memang saya dulu itu tidak ada pendidikan yang seperti ini. Kalau bahasa orang Sumatera itu, cai bocai. Nah, jadi, ngapunten sama saudara semuanya, yang penggemar YouTuber Pawang Gaib Jeporo, inilah unek-unek saya hanya menyampaikan apa yang ada di isi hati saya, sesuai dari pembuka acara pertama tadi, saya menceritakan pengalaman pribadi saya, sampai 2 tahun lebih, saya mencari seorang orang tua, bukan guru ya, seorang orang tua, terus sampai saya berbicara dengan saudara saya di Jawa Tengah ini, saya susah mencari saudara. Semestinya dari saya ngomong itu ada yang bisa memetik, memahami. Oh, berarti anak ini mencari saudara. Saudara yang seperti apa yang dicari? Yang satu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesuai dengan rukun Islam yang pertama. Itu saudara yang seperti itu yang saya cari. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Ini sudah panjang lebar ya pemirsa. Ini apa yang disampaikan tadi adalah perjalanan hidup ya. Walaupun ada yang kurang sependapat ya, saya secara pribadi atau satu berdua ya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah riwayat autobiografi perjalanan saya selama 2 tahun lebih mencari sosok orang tua yang bisa menuntun ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Jadi ke jalan yang lurus. Ya, amin ya rabbal alamin. Kali ini bisa bermanfaat. Kita akhiri nanti apabila ada salah kata, salah ucap ya kita berdua mengucapkan terima kasih. Apabila ada kebenaran itulah mutlak ya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.